Shalom, salve, selamat malam kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nacha Hizkia Jeriko, NIM 23101147, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, kelas PKK 5 semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai sejarah gereja Indonesia, yaitu pengantar sejarah gereja Indonesia tepatnya. Langsung saja, yang pertama itu ada pengantar sejarah dan sejarah gereja. Nah, apa sih sejarah itu? Di sini yang saya dapatkan adalah sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Studi sejarah bertujuan untuk memahami dan mengambil hikmah dari masa lalu. Lalu, sejarah gereja Kristen mencakup perkembangan doktrin, denominasi, peran sosial, politik, serta liturgi dan kepemimpinan gerejawi. Nah, yang pertama itu ada periode utama gereja. Periode utama gereja ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama periode rasuli itu pada abad ke-1 Masehi, yang kedua periode patristik abad ke-2 sampai 5 Masehi, yang ketiga periode abad pertengahan abad ke-5 sampai 15 Masehi, periode reformasi abad ke-16 Masehi, kemudian periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi, dan periode kontemporer abad ke-20 sampai abad 21, yaitu abad yang sekarang. Nah, sumber utama sejarah gereja meliputi Alkitab, tulisan Bapa Gereja, dokumen gereja, dan sumber-sumber arkeologi. Yang kedua, sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja Indonesia dimulai sejak abad ke-16 ketika Portugis memperkenalkan kekristenan di Maluku. Yang pertama itu periode awal, yaitu 1511 Masehi sampai tahun 1511 sampai 1602. Kristen diperkenalkan oleh misionaris Portugis pada 1511 dan gereja pertama dibangun di Maluku pada 1522. Periode yang kedua yaitu periode VOC dan pemerintahan kolonial tahun 1602 sampai 1942. Di sini VOC memainkan peran besar dalam penyebaran agama Kristen. Banyak gereja didirikan di berbagai kota, misi dan pendidikan Kristen dimulai dan berkembang. Yang ketiga itu ada periode kemerdekaan. Periode kemerdekaan ini pada tahun 1942 sampai 1965. Di sini gereja-gereja memperoleh otonomi pasca kemerdekaan. Kemudian gereja mulai berperan dalam pembangunan sosial ekonomi. Selanjutnya ada periode modern 1965 sampai sekarang. Gereja berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik. Kemudian tantangan dan peluang dalam masyarakat terus berkembang. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja Indonesia khususnya. Yang pertama itu Santo Fransiskus Xaverius pada 1506 sampai 1552. Siapa sih Santo Fransiskus Xaverius ini? Nah, Santo Fransiskus Xaverius ini adalah misionaris Yesuit pertama yang datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, Monsinyur Albertus Sugijapranata pada tahun 1896 sampai 1963. Nah, Monsinyur Albertus ini adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Monsinyur ini sangat berperan penting dalam perkembangan sejarah gereja Indonesia, khususnya untuk masyarakat pribumi khususnya. Kemudian Kardinal Julius Darmat Madja, yaitu pada tahun 1934, Kardinal Indonesia yang pertama. Jadi Kardinal pertama Indonesia itu adalah Julius Darmat Madja. Nah, denominasi gereja besar di Indonesia yang pertama itu ada Gereja Katolik Indonesia, yang kedua Gereja Protestan Indonesia atau GPI, yang ketiga Gereja Kristen Indonesia atau GKI, dan yang keempat itu ada Gereja Pentakosta Indonesia, GPDI.
Nah, sumber referensi dari resume ini ada beberapa buku utama yang membahas tentang sejarah gereja Indonesia ini. Yang pertama itu adalah Sejarah Gereja Indonesia dari Dr. J. Verkul. Kemudian ada Gereja dan Masyarakat di Indonesia dari Dr. Dr. TH Sumartana, dan kemudian Sejarah Kekristenan di Indonesia Dr. J.C. Pekenjik. Oke, jadi ini hasil resume saya, kurang lebih dan salahnya saya mohon maaf. Semoga dapat membantu untuk teman-teman sekalian jika mengetahui perkembangan dan sejarah gereja di Indonesia. Terima kasih. Salve.